Sampai bimbingan selesai. Kalau nggak ada, berarti nggak dianggap bimbingan ya kelompok I. Gue lanjut aja ya, biar nggak kelamaan. Ini gue bahas dari format laporan dulu aja buat kelompok C, F, dan I. Oh ya, sebelumnya aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semua. Hari ini kita paling bimbingan untuk perhitungan sampai perencanaan produksi. Terus ya kita bahas ini dulu aja buat format laporan dari bab 1 sampai 3. Nah, gue bahas dulu aja ya. Jadi di sini ada cover, kalau cover kayaknya sama aja kayak yang kemarin. Ada daftar isinya, dan juga ada daftar gambar, daftar tabel, dan ini ada bab 1 pendahuluannya. Untuk detik 1 itu latar belakang, jelasin dulu prolognya, lalu menjelaskan korelasi modul ini dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 1 sampai 3 berarti. Terus yang kedua menjelaskan permasalahan PT-PTI pada perencanaan produksi material. Kalian jelasin masalahnya, kenapa, dan lain-lain. Bukan masalah sih, ya masalah, tapi maksudnya bukan yang ya kalian jelasin aja kayak dia butuh perencanaan produksi karena emang ada tadi main forecasting yang harus dipenuhi, dan dari PT-PT ingin memenuhi itu sampai mendapatkan keuntungan yang maksimal, dapat ya intinya bisa sesuai dengan kebijakan perusahaan dan juga meminimasi biaya. Jadi teman-teman jelasin juga tujuannya secara umum aja, baru teman-teman masuk ke rumusan masalah. Nanti ada 5 poin di sini. Di bab 1.2 terlalu ada tujuan untuk bab 1 sampai 3. Bab 1.3. Jadi yang pertama itu ada rencana agregat planningnya, habis itu ngitung data segregasi, validasinya dengan HACCP, bisa ada mengetahui faktor yang dipertimbangkan, mengetahui hasil proses dari kolam ini pada PT-PT. Ada yang mau nanya dulu? Cukup bang. Oke, lanjut aja sampai bab 1.4. Di sini ada batasan masalah. Kalian bisa jelasin batasan masalahnya. Habis itu, ya batasan masalah nanti sama kayak mode-mode sebelumnya ya. Disesuaikan aja. Tapi jangan terlalu jauh juga batasan masalahnya. Misal batasan masalahnya untuk agregat planning nanti untuk merencanakan strategi produksi untuk 12 bulan ke depan. Kalau MRP itu untuk 3 bulan ke depan, kayak gitu-gitu nanti bisa dijadikan batasan masalah. Lalu ada sistematika penulisan di bab 1.5 dari bab 1 sampai bab 6. Ini penjelasan secara umum aja. Oke, ini ada yang mau nanya? Apa cukup? Ya, nanya aja. Bang, saya mau tanya, itu batasan masalah itu emang harus 4 atau boleh 2 doang? Kemarin berapa sih? Kemarin itu 2. Satu dari Bang Vito, terus satunya lagi sendiri gitu. Tadi udah gue kasih 2, berarti lebih dari 2. Oke, Bang. Lagi yang mau nanya?
Cukup, Bang. Gimana di sini dijelasin lagi, lanjutin di bab 2. Bab 2 itu ada agregat planning. Sini ada definisinya, ada tujuan dan fungsi, habis itu ada gambar. Jadi teman-teman sertakan sumber dan juga beri judul gambarnya. Lalu deskripsi dari gambar tersebut secara detail. Kalau gambarnya ini bisa tentang perhitungan. Kalau misalkan nanti gambarnya itu ternyata bentuknya tabel, ya bisa masukin tabel aja gitu. Tabel agregat planning. Kalau emang ngeblur berarti bisa dibikin ulang gitu maksud gua. Nanti jangan lupa masukin sumbernya sama judul gambarnya, dikasih caption. Dan habis itu teman-teman deskripsiin minimal 1 paragraf. Satu paragraf minimal 4 kalimat berarti. Buat 2.1 ada yang mau nanya dulu? Nggak ada, Bang. Ya, untuk 2.1 di sini ada strategi agregat planning. Itu ada 3, ada chase, level, dan juga mix. Di sini ada penjelasannya mengenai definisi dan juga tujuan dan fungsi. Nanti teman-teman bisa cari aja untuk perhitungan, perhitungan. Ya, untuk definisinya, kalau chase itu seperti apa, level seperti apa, mix itu seperti apa. Dan teman-teman juga udah mulai dari kemarin ngeresum jurnal juga, ada beberapa strategi yang teman-teman dapetin, bahkan ada yang dapat mix juga. Jadi bisa teman-teman tuangin juga di sini, bisa teman-teman ambil literasinya untuk ditaruh di sini gitu. Untuk 2.1 ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Bang. Ya, lanjut aja 2.1.2. Di sini ada metode perhitungan agregat planning, ada hiring, firing, overtime, dan juga back order. Untuk hiring, firing, teman-teman bisa jelaskan definisi, fungsi, serta tabel perhitungannya, dan juga contoh perhitungan beserta keterangannya. Di sini ada overtime. Overtime itu bisa sama aja definisi, fungsi, tabel, dan juga contoh perhitungan, dan juga back order. Itu untuk perhitungan agregat planning dengan metode-metodenya. Ada 3 berarti. Bisa dipahamin untuk 2.1.2 atau ada pertanyaan dulu? Bisa pahamin, Bang. Ya, di sini ada 2.1.3, ada parameter agregat planning. Di sini untuk teman-teman bisa jelaskan dan juga sebutkan masing-masing parameter dalam agregat planning. Parameter yang dimaksud di sini itu kurang lebih kayak inventory cost, subcontract cost, back order cost, dan lain-lain. Atau regular labor cost, yaitu parameter-parameter yang bisa teman-teman sebut dan jelaskan juga di agregat planningnya. Untuk 2.1.3 ada pertanyaan, ini nggak ada minimalnya, nggak ada maksimalnya, jadi bisa teman-teman sebutin dan jelasin sebebas kalian. Semakin rinci, semakin lengkap, semakin bagus. Bang, mau nanya deh, Bang. Ini dalam bentuk paragraf atau poin, itu bebas, Bang? Yang mana? 2.1.3? Iya, 2.1.3. Kalau 2.1.3 pakai poin, lalu nanti teman-teman jelasin aja. Oke, Bang. Pakai poin aja. Iya, pakai poin. Kecuali kalau cuma bisa nyebutin 1 doang, ya udah, nggak usah. Cuman harusnya sih nggak 1 doang ya. Oke, Bang. Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lain nggak? Cukup, Bang. Sini ada 2.2, perencanaan kapasitas produksi. Itu teman-teman bisa menjelaskan definisi dan juga tujuannya, serta fungsinya dari perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitasnya ini nanti sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan yang ada di perhitungan aja, nanti teman-teman menjelaskannya. Atau
Waktu itu juga sempat ada di tugas pendahuluan kalau nggak salah. Nah, itu bisa teman-teman jelaskan kurang lebih kayak gitu. Dan untuk 2.2. Nah, ini tuh sebenarnya 2.3 ya harusnya, berarti 2.3. Nanti teman-teman ganti aja, nanti dibuat berurut ya. Untuk 2.3 itu ada MPS, nanti definisinya, tujuan dan fungsinya, data inputnya, tabel serta deskripsi tabel dari MPS itu sendiri. Lalu selanjutnya 2.4. Kalau 2.4 di sini, berarti di sini juga 2.41 ya teman-teman. Itu ada rough cut capacity planning, nanti teman-teman jelaskan definisi dan juga tujuan dan fungsinya. Lalu untuk 241-nya, jelaskan CPOF. Oh ya, tadi MPS ada yang mau nanya dulu nggak? Atau yang kapasitas produksi ada yang mau nanya dulu? Nggak ada, Bang. Oke, untuk RCCP ada definisi dan tujuan fungsi, dan untuk metodenya ini ada CPOF ya kan. Untuk 241-nya, jadi teman-teman masukin definisinya sesuai dengan literatur, data inputnya, di CPOF itu butuh data apa aja, langkah perhitungannya seperti apa, dibuat dalam bentuk poin, 1, 2, 3, 4, 5, jangan ABCD, habis itu tabel CPOF-nya, teman-teman masukin tabel, lalu contoh perhitungan. Ada yang mau nanya dulu untuk 25? Nggak ada, Bang. Ya, lanjut aja. Di sini ada 252, ada Bill of Labor Approach. Untuk poin-poinnya sama, kurang lebih kayak gitu. Kayak yang tadi. Dan untuk 25.3 itu ada Resource Profile Approach. Ya, kurang lebih itu untuk ini tadi 24 ya, sorry 24.3 berarti. Ada pertanyaan dulu untuk bola sama RPA? Pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Bang. Ya, selanjutnya ada 2.5 berarti di sini ada persediaan. Untuk persediaan sendiri, nanti teman-teman bisa menjelaskan definisi, tujuan, macam-macam persediaan sama prolog untuk subbab-subbab di bawahnya. Ada 261, ini untuk fungsi persediaan, 262 dan biaya dalam persediaan. Untuk fungsinya nanti teman-teman sebutin dan jelasin fungsi-fungsi persediaan. Untuk biaya dalam persediaan nanti teman-teman sebutin dan jelasin unsur-unsur biaya yang terdapat dalam persediaan. Berarti untuk 261 dan 262 nanti bentuknya adalah poin. Sama kayak parameter dalam perencanaan agregat tadi. Kalau nanya yang tadi perlu pakai prolog nggak bang? Ya pakai aja. Jangan langsung poin tiba-tiba. Ada yang mau nanya dulu untuk 2.5 berarti harusnya bukan 2.6. Untuk sebab persediaan. Nggak ada, Bang. Oke, selanjutnya di sini ada MRP. Untuk MRP ini master Material Requirement Planning. Ini ada typo. Material Requirement Planning. Ini diganti ya nanti teman-teman ya. Material Requirement Planning. Ini ada prolog, definisi, sama sebutin dan jelasin tujuan dari MRP-nya itu sendiri. Lalu di bawahnya nanti ada 271 dan 272. Untuk 271-nya itu metode dalam MRP. 272-nya itu ada langkah-langkah penyusunan MRP.
Ada 2 subbab berarti untuk di subbab material requirement planning. Ada yang mau nanya dulu? Nggak ada, Bang. Oke, di sini ada 2.8, kita lanjut aja, ada struktur produk. Nanti untuk struktur produk teman-teman masukin definisi, fungsi, contoh gambar, deskripsi, dan juga keterangannya. Lalu di sini ada CRP ya teman-teman. CRP ini untuk masukin deskripsi, fungsi, tujuan, data inputnya, langkah-langkah pengolahannya, contoh tabelnya, sama contoh perhitungannya. Ada pertanyaan dulu untuk struktur produk sama CRP? Nggak ada, Bang. Ya, di sini ada notes-nya ya, teman-teman bisa dibaca notes-nya. Ini adalah setiap gambar itu diberi dengan nomor gambar, menggunakan insert caption, dan menggunakan sumber di bawah keterangan gambar, lalu ada minimal 2 citasi untuk setiap subbab. Jurnalnya itu maksimal 10 tahun ke belakang. Itu untuk notes di bab 2 ini ya, teman-teman. Cukup dipahamin untuk bab 2. Apakah ada pertanyaan lagi untuk keseluruhan bab 2? Cukup, Bang. Oke, kalau udah cukup berarti tinggal bab 3. Oke, untuk bab 3 di sini ada flowchart. Teman-teman bisa jelasin flowchart-nya itu seperti apa. Untuk flowchart-nya nanti teman-teman jelasin prolog. Ada flowchart praktikum. Bisa praktikum nanti masukin prolog, lalu ada gambar flowchart-nya. Di sini tinggal teman-teman ikutin aja flowchart-nya seperti apa, dimulai. Lalu ada studi literatur, observasi lapangan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, lalu pengumpulan data produksi, pengumpulan data material, lalu pengolahan data material ini ya teman-teman, bukan produksi berarti. Ini diganti ya teman-teman, ada pengolahan data material. Lalu ada analisa dan pembahasan, kesimpulan dan saran, lalu ini selesai harusnya, bukan mulai. Ada pertanyaan dulu? Cukup, Bang. Oke, lanjut aja. Nanti teman-teman masukin insert caption juga sama. Lalu di sini ada deskripsinya dari mulai sampai selesai. Diberi penjelasan. Lalu di sini ada flowchart pengolahan data, agregat planning. Ini ya benar. Proses pengolahan agregat planning, nanti teman-teman bisa dijelasin seperti ini. Ada pengumpulan data dengan pengolahan datanya, analisis, kesimpulan, dan saran, lalu selesai. Untuk pengolahan data kita cuma pakai 2 ya, tadi kan ada mix strategi, kita nggak pakai mix, kita pakai level dan C saja untuk di praktikum ini. Ini ada pertanyaan dulu. Untuk pengolahan data agregat planning. Cukup? Cukup. Oke, lanjut aja. Di sini ada 3 set. Ya, ada subbab selanjutnya, ada deskripsi, flowchart, pengolahan data, agregat planning.
Ya, ada flowchart pengolahan data agregat planning. Terus di sini ada penjelasannya dari mulai sampai selesai. Lalu ada flowchart pengolahan data rough cut capacity planning. Untuk pengolahan data flow rough cut capacity planning nanti kurang lebih kayak gini. Ada pengolahan data menggunakan 2 metode. Kita nggak pakai RPA, pakai CPF dan bola. Ada pengumpulan datanya juga, lalu analisis, kriminalisasi, lalu selesai. Ada pertanyaan dulu? Cukup, Bang. Oke, kalau cukup di sini ada lanjutannya lagi. Untuk deskripsinya kurang lebih sama. Lalu di sini ada flowchart pengolahan data MRP. Pengolahan data MRP nanti kurang lebih kayak gini. Ada yang mau ditanyain dulu? Nggak ada, Bang. Lanjut aja, ada selanjutnya nanti deskripsiin lagi untuk flowchart pengolahan data material requirement planning. Lalu ada flowchart pengolahan data CRP. Ada yang mau ditanya dulu untuk pengolahan data CRP, flowchartnya? Nggak ada, Bang. Oke, lanjutnya di sini ada terakhir deskripsi untuk flowchart pengolahan data CRP. Nah, untuk bab 4 kayaknya ntar aja. Jadi kita bahas sampai bab 3 dulu aja. Untuk keseluruhan bab 1 sampai 3 ada pertanyaan? Bang, maaf Bang, boleh 311 gak Bang? Hah? 311. Yang bagian flowchart 311. Kenapa mau nanya? Iya, saya mau tanya itu. 311. Itu bagian pengumpulan data tuh emang bukan jajar genjang, Bang? Atau emang kotak gitu? Pengumpulan data? Soalnya di bawah jajar genjang. Berarti pengumpulan data produksi sama material jajar genjang. Bentar, nanti gue kirim lagi deh. Oke, Bang. Ini belum gue kirim ya file-nya? Belum. Beda sementara ikutin dulu aja yang ini. Nanti kalau ada perubahan gue kabarin lagi. Nanti gue kirim di grup berarti ya. Oke, Bang. Makasih, Bang. Bakal ngomong dari tadi belum dikirim. Maaf, Bang. Saya lihat bawah-bawahnya dulu. Enggak, maksudnya belum dikirim file.
Oh, Keren gue udah, lupa gue juga. Ada yang mau nanya lagi nggak? cukup sih, Bang. Nanti dibuat jajar genjang aja buat pengumpulan data. Ya, teman-teman. Nanti gue kirim lagi yang benar. Oke, Bang. Ada lagi yang mau nanya nggak? Kalau enggak lanjut lagi nih. Lanjut, Bang. Ya, bentar. Oke, di sini teman-teman bisa lihat juga ada pengolahan data untuk modul 4. Jadi untuk modul 4 ini nanti teman-teman kan skenario-nya kemarin udah dicatat ya. Dan di bimbingan ini kita nggak bahas lagi tentang skenario, langsung perhitungan aja. Untuk IDM4 juga udah selesai kan? Udah dibikin semua tabelnya, udah dirapiin. Udah, belum? Halo? Sebentar, Bang, dicek dulu. IDM4 udah. Udah ya? Oke. Udah semua. Ada yang masih bolong nggak? Apa ada yang masih mau ditanyain nggak? Harusnya sih nggak ada ya. Aman ya berarti. Hmm. Hmm. Halo? Halo, apa sih? Gimana guys? Aman? Aman, Bang. Ya udah, aku lanjut ke agregat planning aja langsung ya. Jadi untuk agregat planning ini nanti teman-teman bikin sesuai dengan apa namanya? Kebijakan dari perusahaannya ya. Nanti teman-teman bikin sesuai dengan kebijakan dari perusahaannya. Dibaca lagi nanti skenario nya ya. Terus di sini ya gue contohin yang di level strategi mid-sub contract. Jadi ini untuk production itu teman-teman tinggal average aja dari projected demand. Kan ngambilnya dari data
hasil setelah konversi kan, segregasi setelah konversi. Nanti teman-teman masukin average-nya atau rata-ratanya per bulan. Lalu sini teman-teman tinggal masukin beginning inventory-nya itu sesuai dengan project on hand-nya. Karena beginning inventory itu kan adalah persediaan awal berarti kan. Jadi teman-teman masukin aja project on hand-nya berarti 0 di periode pertama. Lalu di periode-periode selanjutnya nanti teman-teman masukin sesuai dengan ending inventory di periode sebelumnya ataupun di bulan sebelumnya. Sampai sini paham nggak? Untuk beginning inventory. Paham? Aduh. Paham, Bang. Hah? Paham. Ya Allah. Oke, lanjut dari sini ada ending inventory. Kalau ending inventory itu nanti teman-teman tinggal mengurangi apa namanya? Ini kan dari productionnya berapa, teman-teman kurangin dengan projected demand-nya, lalu teman-teman tambahin dengan beginning inventory-nya, gitu. Nanti baru dapetin hasilnya segini, gitu. Kalau misalkan nanti, ini kan harusnya, bentar. Ya kayak gitu caranya ya. Untuk ending inventory. Jadi production-nya dikurangin dengan projected demand, lalu ditambahin dengan beginning inventory-nya. Cukup paham? Paham, paham. Paham, Bang. Oke, selanjutnya di sini ada carrying cost. Kalau untuk carrying cost, nanti teman-teman pakai rumus if. Kenapa pakai rumus if? Karena supaya kita memudahkan kita juga nanti untuk perhitungan cost-nya. Jadi kalau misalkan nanti ending inventory-nya lebih dari 0, maka nanti perhitungannya berarti ending inventory-nya dikalikan dengan inventory cost per unitnya. Gitu. Nanti kalau misalkan memang ternyata dia kurang dari 0, berarti carrying cost-nya harusnya 0 karena nggak ada carrying cost gitu. Paham? Paham? Paham nggak? Paham nggak? Astagfirullah. Iya, paham, Bang. Ya, lalu kalau misalkan carrying cost-nya udah, nanti teman-teman hitung subcontract. Kalau subcontract itu kita ngitungnya, kalau misalkan ending inventory-nya itu nanti minus. Kalau ending inventory-nya minus, berarti kita kalikan. Ya, kalau misalkan ending inventory-nya kurang dari 0, maka dikalikan dengan subcontract cost. Nah, kenapa di sini ada minusnya? Karena kita supaya ngurangin, sebenarnya kalau teman-teman pakai absolut kayaknya nggak tahu dia bisa apa enggak, cuman ini kenapa pakai minus, karena kalau misalkan ending inventory-nya minus, nanti harganya jadi minus, gitu. Kalau nggak dikasih tanda min di depannya sini, ini supaya ngubah tanda minusnya itu jadi plus aja maksudnya mah. Untuk memudahkan. Kalau misalkan nanti dia ternyata lebih dari 0, maka dia hasilnya 0 harusnya. Kayak gitu. Untuk subcontract cost. Ngerti ya kenapa di sini ada minus ya? Karena yang kita Ngerti, cari adalah nilai minusnya. Dan kita nggak mau bikin nilai rupiahnya jadi minus. Nah, untuk regular labor cost, ini berarti teman-teman tinggal kaliin aja jumlah workernya dikaliin dengan regular labor cost-nya. Nanti bisa dikunci aja, lalu teman-teman bisa langsung jumlahin dari setiap cost yang ada. Yang cost aja yang jumlahin ya, nggak sampai atas-atas semua. Yang ada tulisan cost-nya aja. Lalu teman-teman nanti tinggal jumlahin total cost-nya berapa dari setiap bulan. Paham ya? Iya, Bang, paham. Oke, lanjutnya di sini ada untuk case strategi with hiring firing. Teman-teman udah pada kelar ya, agregat planning? Atau ada yang udah mulai ngerjain?
Yang pas kemarin tutorial belum, Bang. Belum. Ada yang udah belum? Maksudnya nyoba ngerjain gitu kelompok lain. Di luar praktikum. Ada? Kelompok C belum, Bang. C belum. I udah? Belum, Bang. Belum. Ya udah. Berarti di sini ada, kita buat jelasin lagi, ada C strategi with hiring and firing. Untuk C strategi nanti teman-teman menggunakan jadi tinggal teman-teman ikutin aja dari projected demand-nya untuk produksi yang kita rencanakan ya. Jadi teman-teman sama dengankan, baru teman-teman masukin workers needed. Untuk workers needed nanti teman-teman tinggal bagi aja round up antara production-nya dibagi dengan productivity per month per worker-nya. Gitu. Nanti teman-teman kalau misalkan udah dapetin productivity per month per worker-nya, baru teman-teman bisa mendapatkan workers needed-nya nanti. Gitu. Nah, untuk additional worker itu berarti teman-teman mengurangi antara workers needed dengan workernya, dikurangin gitu. Kalau misalkan nanti workers needed ternyata teman-teman 8 dan worker tersedianya itu 6, berarti kan harus ada tambahan 2 ya kan. Nanti supaya kita bisa ngitung itu. Gitu. Jadi teman-teman nanti kurangin. Nanti kalau misalkan number hired-nya itu berarti kalau misalkan dia additional worker lebih dari 0, berarti dia disama denganin ada berapa jumlahnya. Kalau number fired itu berarti kalau misalkan dia kurang dari 0, kita ngelihat ada berapa. Number fired. Kenapa dikasih minus? Karena nanti hasilnya minus gitu. Supaya kita ngurangin hasil minusnya itu. Kita mengembalikan nilai negatifnya ke nilai positifnya. Kata-katanya gitu. Lalu untuk hiring cost-nya itu nanti berarti teman-teman tinggal mengalihkan antara number hired dengan hiring cost. Kalau hiring cost-nya nanti teman-teman tinggal kalikan antara number hired dengan hiring cost. Untuk labor cost-nya nanti teman-teman tinggal kaliin workers needed-nya dengan regular labor cost. Dan cost per month-nya tinggal teman-teman jumlahin semua total cost-nya. Dan untuk total cost itu nanti teman-teman berarti menjumlahkan dari seluruh bulan. Simple aja nanti buat buat apa sih namanya, agenda planning kayak gitu doang, nggak ribet-ribet atau gimana, cuman cukup pakai satu rumus di satu kolom pun udah selesai, langsung tinggal copy aja. Yang penting nanti kalau misalkan ditanya teman-teman bisa paham gitu, nggak cuman tahu rumus doang. Oke. Ada mau nanya dulu untuk hiring firing? Cukup, Bang. Nah, oke. Kalau misalkan untuk overtime and idle time itu nanti teman-teman sebenarnya sama aja kayak hiring firing gitu. Bedanya kalau misalkan di sini kan workers itu kan sama tuh kayak gitu caranya membagi dengan productivity-nya. Untuk overtime juga sama kayak additional worker. Nah, ini rumusnya. Dan untuk overtime workers-nya itu berarti teman-teman kalau misalkan overtime workers needed-nya kurang dari 0, itu berarti 0, tapi kalau misalkan dia lebih dari 0, berarti sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah, nanti untuk idle time-nya itu berarti teman-teman tinggal pakai rumus if. Kalau misalkan si jumlah worker-nya itu ternyata kurang dari kurang dari worker yang tersedia, berarti idle time worker-nya harusnya 0. Gimana sih? Kalau misalkan F32, kalau misalkan workers needed dikurangin sama jumlah workernya, itu berarti sama dengan 0 kalau misalkan nanti ini.
Tapi kalau misalkan jumlah workernya ternyata ini apa kondisinya ya? Bentar. Ini kan gini. Bentar, guys. If F32 S4 Oh iya benar. Jadi nanti teman-teman buat ngitung berapa jumlah pekerja yang nganggurnya kalau misalkan dia ternyata ngelebihin dari workers yang needed-nya gitu. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada operasi pengurangan, berarti kan nanti ada yang idle time-nya gitu kan. Karena dia nggak bakal dipecat kan kalau di sini, beda dengan hiring dan firing. Berarti dia cuma akan nganggur gitu, nggak akan dipecat, kayak gitu kurang lebih. Nanti untuk perhitungan cost-nya berarti cuma overtime cost dan juga labor cost. Untuk overtime cost-nya tinggal teman-teman kaliin aja jumlah yang overtime dikalikan dengan overtime cost per hour. Nah, gitu. Oke, cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Buat aggregate planning. Halo? Cukup, Bang. Oke. Kalau udah nanti teman-teman tinggal melakukan disagregasi atau nanti outputnya ini adalah MPS berarti ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman untuk MPS-nya tinggal masukin nama produknya, lalu proporsi disagregasi yang udah teman-teman bikin di IDM4, lalu nanti teman-teman ngambil dari hasil aggregate planning yang paling rendah cost-nya. Ini kan ada beberapa ya, dan teman-teman ambil yang paling rendah cost-nya, lalu teman-teman kalikan dengan proporsi disagregasinya, tapi di run up dulu sebelumnya. Nanti kalau misalkan udah, teman-teman akan dapetin hasil master production schedule untuk tiap-tiap produk. Itu untuk hasil disagregasi di aggregate planning, kurang lebih kayak gitu. Oke. Cukup jelas? Jelas, Bang. Oke. Paling untuk pengolahan data sampai situ dulu aja. Kalau RCCP itu nanti di next bimbingan aja ya. Jadi sampai aggregate planning dulu aja biar kita sedikit-sedikit karena ini deadline-nya lumayan lama kan buat modul 4. Kalau misalkan mau bimbingan lebih dari 2 kali pun nggak masalah. Gua nggak ngebatasin juga. Kalau misalkan masih ada yang bingung, ya paling sekarang kita nyampe aggregate planning aja dulu supaya nggak terlalu banyak juga, sekalian progres buat laporannya juga. Gimana, sepakat? Atau ada yang punya pendapat lain? Sepakat, Bang. Oke. Yang lain ada yang mau nanya atau ada yang punya pendapat lain terkait bimbingan hari ini?
Atau ada yang mau langsung sampai CRP buat pengolahan data? Cukup? Coba perwakilan kelompoknya aja deh yang ngomong. Oh, cukup. Cukup, Bang. Cukup bang. Cukup berarti ya. Kelompok F gimana? Cukup. Ada yang mau nanya dulu kelompok F? Kelompok F cukup, Bang. Oke. Nanti buat berarti cukup itu aja. Nanti kalau misalkan udah, teman-teman bisa langsung kumpulin aja. Paling deadline-nya buat bab 1 sampai 3 dan juga pengolahan data. Sampai agregat planning. Atau teman-teman kirim pengolahan data dulu aja, gue tunggu sampai malam ini. Untuk sampai agregat planning itu berarti sampai jam 23.59. Untuk pengolahan datanya aja yang Excel sampai 23.59 karena nggak terlalu ribet juga untuk agregat planning. Terus nanti buat bab 1 sampai 3 gue tunggu sampai di hari Selasa mungkin ya. Selasa ada yang keberatan? Selasa aja deh jam 3 sore. Oke. Cukup jelas? Atau ada yang mau nanya? Ada yang mau berpendapat lain? Cukup jelas, Bang. Oke. Berarti bisa disepakatin ya untuk deadline-nya, teman-teman. Iya, Bang. Oke, itu dari kelompok F. Kelompok C, kelompok I, gimana? Cukup, Bang. Cukup. Kelompok I, Cukup bang. oke, udah kalau cukup berarti buat bimbingan hari ini gue cukupin juga. Nanti untuk deadline-nya berarti hari ini teman-teman kumpulin pengolahan data. Nanti boleh minta tolong ditulis aja di grup deadline-nya. Sama untuk proses sampai 3 berarti hari Selasa tanggal 15 jam di 15.00 deadline-nya ya. Buat modul 4 ini gue gak mau lagi ada yang kayak kemarin. Maksudnya kalau misalkan emang lo punya pada ada kendala, ya gue juga bukan asisten yang strict juga gitu. Lo bisa ngomong juga ke gue kalau misalkan emang ada kendala gitu. Gue juga bukan yang apa sih kayak gitulah gitu. Gue juga bukan dosen, gue juga tahu gitu posisi lo pada gimana. Tinggal diobrolin doang. Cuma kalau misalkan lo tiba-tiba kayak nggak jelas gitu tiba-tiba, ya gue juga males gitu tuh buat apa namanya buat ngurusinnya gitu. Jadi tolong nggak ada lagi kayak gitu. Kalaupun ada kendala yang bisa dibicarain, tinggal dibicarain gitu. Gue juga asalnya jangan kayak gitu dan ngeselin gitu, jangan nyebelin jadi orang. Jadi ya gitu aja deh. Ada yang udah cukup ya kayaknya? Apa ada lagi yang mau nanya lagi? Cukup Cukup? bang. Cukup Oke, bang. Cukup. buat bimbingan hari ini makasih banyak teman-teman. Semoga bisa dikerjain secara tepat waktu untuk semua pekerjaannya. Dan untuk ya gue juga nggak mau ya nanti untuk pengumpulannya itu dengan deadline yang udah gue tentuin masih ada konten yang kosong dan nggak ada konfirmasi lu gitu. Kayak lu ngirim cuman buat apa gitu, lu ngirim ke gue minta direvisi apanya gitu ya, sebabnya apa gue revisi. Udah itu aja lah ya, gue minta tolong kerjasamanya buat modul 4 ini. Gue nggak pengen menyusahin kalian juga, tapi tolong lo juga jangan pada nyusahin gue juga gitu. Jadi saling kerjasama aja.
Ya, kayak gitu aja kurang lebihnya. Kalau ada salah kata minta maaf dari gua, kalau ada salah ngomong minta maaf dari gua, kalau ada salah perbuatan minta maaf dari gua. Kurang lebihnya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bang. Bang. Waalaikumsalam. Lah si Hashim keluar. Ya udah di tag lagi. Tol bagi itunya tol apa namanya? Rekaman, record. Ya nanti